Sejumlah kalangan meminta Indonesia bersiap menghadapi gelombang ketiga COVID-19. Meski diprediksi tidak sedahsyat gelombang kedua, ancaman gelombang ketiga bergantung pada kemampuan surveillance dan percepatan vaksinasi. Faktor yang lain adalah tidak terjadinya mutasi virus yang lebih berbahaya daripada varian Delta. Ketua Ikatan Dokter Indonesia Jawa Timur, Sutrisno mengingatkan, pemerintah daerah dari level provinsi sampai kabupaten kota harus memperbaiki kualitas surveillance untuk meredam daya rusak gelombang ketiga COVID-19. Daerah penyangga juga harus memperbaiki kualitas surveillance-nya agar tidak timpang dengan kota besar seperti Surabaya. Yang penting adalah surveillance. Jadi pemerintah memang harus secara ketat melakukan surveillance, artinya dengan organ-organ pemerintah yang ada ini, ya, mulai dari daerah sampai ke paling bawah, ya itu harus surveillance kasus terus-menerus, jangan sampai lupa surveillance, ya. Dan saya meminta deteksi dini, tracing, testing terus, ya itu karena itu merupakan bagian komponen penting untuk mendapatkan kasus, untuk mengikuti tren kasus. Pemerintah Kota Surabaya mengakui terus melakukan perbaikan kemampuan surveillance mereka, termasuk memperkuat testing dan tracing. Upaya lain adalah memperketat pelaksanaan protokol kesehatan, terlebih Pemkot Surabaya memutuskan melonggarkan berbagai kegiatan sosial dan ekonomi. Jadi kita tetap melaksanakan pengawasan prokes di seluruh kelurahan, terutama setiap hari seminggu 3 kali kita akan melihat penerapan prokes di seluruh kelurahan, baik itu di kafe ataupun di tempat umum, ya, di tempat-tempat umum, supaya tidak terjadi lonjakan ketiga, gelombang 3 itu loh, Mbak. Upaya lain adalah melakukan percepatan vaksinasi. Vaksinasi dosis pertama sudah mencapai 110% atau setara dengan 2.485.206 orang. Dosis kedua mencapai 81%. Target dalam 2 minggu mendatang, semua warga Surabaya sudah disuntik vaksin dosis lengkap. Menurut epidemiolog Griffith University Australia, Diki Budiman, ancaman gelombang ketiga tidak akan sebesar gelombang kedua dengan sejumlah catatan. Pertama, mobilitas manusia harus dibarengi penerapan protokol kesehatan yang ketat dan konsisten. Serta kedua, tidak terjadi mutasi virus yang lebih berbahaya daripada varian Delta. Potensi ancamannya moderat dalam artian tidak akan sebesar gelombang kedua kemarin. Namun dengan asumsi tidak ada varian baru di luar Delta yang berkontribusi dalam gelombang ketiga ini. Diki mengingatkan, penularan di Indonesia masuk level penularan komunitas yang berarti sebagian besar kasus infeksi tidak bisa ditemukan dan dideteksi sehingga tidak bisa mencegah penularannya. Level penularan komunitas ini di atas klaster karena tidak diketahui siapa yang menularkan dan siapa yang tertular. Miftah Farid, Andreas Wicaksono, Surabaya, Jawa Timur.